Kadang, hidup membawa kita ke dalam keterpurukan yang begitu dalam, bukan karena kita tidak memiliki kekuatan, tetapi justru karena kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Di saat-saat ketika seolah semua pintu tertutup, rapat, dan doa-doa kita tampak menggantung tanpa jawab di langit yang luas, saat kita merasa bahwa orang-orang yang kita andalkan mulai menjauh tanpa alasan yang jelas, percayalah, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari proses ilahi yang disiapkan khusus untuk jiwa kita. Jiwa yang terpilih tidak akan ditempa dalam kenyamanan, tetapi dalam ujian yang datang tanpa henti, dalam luka-luka yang meninggalkan bekas, dalam kesendirian yang mencekam, dan dalam pertanyaan-pertanyaan yang terasa tak kunjung terjawab. Saat kamu merasa lelah dan hampir menyerah, ketahuilah bahwa itu adalah saat-saat di mana hatimu sedang dipersiapkan untuk memuat berkah yang jauh lebih besar. Tuhan tidak sedang menghukum, tetapi Dia sedang memurnikanmu, mengukir dan mempersiapkanmu untuk menjadi pribadi yang mampu menerima anugerah yang luar biasa itu. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk bisa menjaga dan membagikannya dengan mereka yang membutuhkan. Tuhan tidak mempersiapkanmu untuk hidup hanya dalam kenyamanan dan kesenangan, tetapi untuk menjadi jawaban bagi banyak orang yang sedang mencari harapan. Kamu dilatih untuk menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Jika sekarang ini kamu merasa bahwa segala sesuatu mulai menjauh darimu, baik itu uang, relasi, semangat, bahkan harapan, itu bisa jadi karena Tuhan sedang mendekat kepadamu. Dia sedang memisahkanmu dari hal-hal yang tidak perlu, dari kebisingan dunia yang mengganggu, agar kamu bisa lebih mendalam mendengarkan suaranya. Proses ini mungkin terasa berat dan sulit dipahami oleh banyak orang, namun kamu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk menjalani perjalanan ini. Dan meskipun saat ini kamu merasa dihantui oleh rasa sakit dan kesulitan, percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk dirimu menjadi versi terkuat dan paling bercahaya dari dirimu, versi dirimu yang akan menerangi jalan bagi banyak jiwa yang tengah terperangkap dalam kegelapan kehidupan mereka. Perjalanan ini mungkin penuh dengan ujian yang tak terduga, namun jangan pernah ragu bahwa di balik setiap kesulitan, Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak hancur. Sebaliknya, Dia sedang menuntunmu untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jangan pernah takut untuk berjalan melalui jalan yang penuh rintangan ini, karena Tuhan tahu betul bahwa kamu cukup kuat untuk melewati semuanya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah lama mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Setiap langkah yang kita tempuh bersama tak akan berarti tanpa dukungan kalian. Setiap subscribe, setiap like, setiap komentar penuh semangat yang kalian berikan menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat. Kalian adalah alasan mengapa channel ini masih bisa terus berjalan. Tanpa kalian, semua ini tidak akan memiliki arti yang sama. Saya sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan, dan sekali lagi, terima kasih untuk setiap kontribusi yang telah kalian berikan. Kalian luar biasa, dan bersama kalian, saya yakin kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Sekarang, tinggalkan komentar dengan angka 9 di bawah ini. Angka 9 ini akan menjadi sinyal yang kuat. Sebuah sinyal untuk alam semesta yang akan memperkuat pesan yang akan kamu terima. Ini adalah langkah awal untuk mempertegas fokusmu pada pelayanan, transformasi diri, dan kesiapanmu untuk menutup babak lama dalam hidupmu. Dengan demikian, kamu akan membuka jalan bagi pengalaman spiritual yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih luas tentang hidup. Ingatlah, setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari persiapan untuk berjumpa dengan kebesaran Tuhan yang tak terbayangkan. Nomor 1, jutaan orang menyerah di titik ini, tapi kamu tidak. Ada satu titik dalam hidup di mana semuanya terasa berat. Kamu bangun pagi dengan tubuh yang lelah, padahal belum melakukan apa-apa. Kamu mencoba tersenyum, tapi hatimu terasa kosong. Kamu mendengarkan orang lain berbicara tentang harapan, tapi di dalam dirimu sendiri, suara-suara ketakutan dan keputusasaan semakin keras berteriak.
Dan di titik itu, banyak orang menyerah. Jutaan orang memutuskan untuk berhenti melangkah, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka buruk, tapi karena rasa sakitnya benar-benar terasa tak tertahankan. Namun kamu berbeda. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu sudah melewati titik-titik gelap yang sama. Kamu tahu rasanya dilupakan, diabaikan, dikhianati, atau bahkan dihakimi tanpa alasan. Kamu tahu rasanya memberi banyak, lalu ditinggal saat kamu mulai jatuh. Tapi meskipun semua itu menyesakan, kamu terus berjalan. Kamu tetap berdiri, kamu tetap bertahan, dan disitulah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Jiwa terpilih tidak selalu terlihat kuat di luar. Kadang justru terlihat seperti yang paling hancur, paling sepi, paling tak dianggap. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil dari mereka, kekuatan untuk bertahan. Dan itu bukan berasal dari dunia ini. Itu datang dari dalam, dari hubunganmu yang diam-diam dengan Tuhan, dari doa-doa larut malam yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun, dari tangisan diam yang berubah menjadi kekuatan dalam jiwa. Tuhan tidak memilih mereka yang tampak kuat dari luar. Dia memilih mereka yang bisa tetap bertahan ketika tidak ada yang lain tersisa. Ketika tidak ada pujian, tidak ada dukungan, tidak ada kepastian, jiwa seperti inilah yang sedang dia bentuk menjadi pembawa terang. Karena siapa yang pernah jatuh dan bangkit kembali akan lebih bijak ketika di atas. Dan siapa yang pernah kehilangan segalanya akan tahu caranya menghargai dan menjaga berkat besar yang akan datang. Jadi jika kamu merasa masih bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kamu beruntung. Itu karena kamu dipilih, kamu dikuatkan, dan kamu sedang dipersiapkan. Karena ada tempat yang hanya bisa ditempati oleh mereka yang tidak menyerah, ada berkat yang hanya diberikan kepada mereka yang melewati semua ini dan tetap percaya. Jutaan orang menyerah di titik ini, tapi kamu tidak, dan itulah alasan kenapa hidupmu akan berbeda. Karena kamu tidak sekadar hidup, kamu sedang berjalan dalam rencana ilahi. Jangan berhenti sekarang, kamu sudah terlalu dekat dengan terobosan yang selama ini kamu doakan. Nomor 2, kekosonganmu adalah panggung Tuhan. Pernahkah kamu merasa hampa, seperti ada ruang kosong di dalam dada yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Kamu sudah mencoba mengisi kekosongan itu dengan banyak hal, dengan sibuk bekerja, mencari validasi dari orang lain, mengejar impian, bahkan berdoa dengan penuh harap, tetapi tetap saja kosong. Saat seperti itu, kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku? Kenapa setelah semua usaha, semua kebaikan, semua kesabaran, aku justru merasa kehilangan segalanya? Tapi inilah rahasia yang banyak orang tidak tahu. Kekosongan itu bukan kutukan. Kekosongan itu adalah panggung, sebuah tempat suci yang sedang disiapkan Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru. Karena sebelum Tuhan menghadirkan sesuatu yang besar dalam hidupmu, Dia seringkali mengosongkan segalanya terlebih dahulu, supaya ketika berkat itu datang, kamu menerimanya dengan hati yang bersih, bukan hati yang penuh luka, dendam, atau ketergantungan dunia. Bayangkan panggung yang akan digunakan untuk pertunjukan besar. Sebelum lampu sorot menyala, sebelum penonton duduk, menanti panggung itu harus dikosongkan, dibersihkan dari sisa-sisa pertunjukan sebelumnya. Begitu juga dengan hidupmu. Tuhan sedang mengosongkan ruangan dalam hatimu, dalam waktumu, dalam rencanamu, agar saat Dia datang, kamu siap. Kekosongan adalah momen suci antara yang lama dan yang baru, sebuah peralihan ilahi yang tidak semua orang bisa tahan menghadapinya. Banyak yang lari dari rasa hampa dengan mengisi hidupnya secara tergesa-gesa, relasi yang salah, keputusan yang terburu-buru, atau ambisi yang tidak selaras. Tapi kamu dipanggil untuk diam sejenak di tengah kekosongan. Itu karena Tuhan sedang bergerak di balik layar. Mungkin kamu merasa seperti sedang ditinggalkan, tapi sesungguhnya kamu sedang disendirikan untuk ditransformasikan. Mungkin kamu merasa kehilangan, tapi sesungguhnya kamu sedang dilapangkan. Karena jiwa yang dipilih tidak diangkat dari keramaian, dia dibentuk dalam kesunyian. Jika saat ini kamu sedang berada di masa kekosongan, jangan panik. Jangan merasa kamu tertinggal.
Jangan merasa hidupmu salah arah. Justru di tempat hampa itulah Tuhan paling aktif bekerja. Saat kamu sudah melepaskan semua pegangan dunia, itulah saat kamu benar-benar bisa mendengar suaranya dengan jernih. Jangan buru-buru ingin keluar dari kekosongan itu. Duduklah bersamanya, dengarkan dia, rasakan damai yang perlahan menyusup di balik keheningan. Karena sebentar lagi saat semuanya sudah siap, dia akan memanggil namamu, dia akan meletakkan sesuatu di tanganmu, sebuah tanggung jawab, sebuah tugas mulia, sebuah berkah besar yang akan mengisi ruang yang kosong tadi. Dan saat itu terjadi, kamu akan bersyukur karena kamu tidak lari dari kekosongan. Kamu bersedia tinggal menunggu dan mempercayai prosesnya. Ingat, kekosonganmu bukan kegagalan, itu adalah panggungnya, dan pertunjukan ilahi akan segera dimulai. Nomor 3, penundaan itu bukan penolakan. Berapa kali kamu merasa seolah-olah Tuhan terlambat menjawab doamu? Kamu sudah berusaha keras bersabar, menjaga hati, tidak menyerah, tapi yang datang justru diam. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda. Dan kamu pun mulai bertanya apakah ini semua sia-sia? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Namun di balik diamnya langit, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Penundaan bukan berarti penolakan. Kadang Tuhan tidak berkata tidak, Dia hanya berkata belum. Jiwa seperti kamu tidak dibentuk untuk sesuatu yang biasa. Kamu bukan manusia, sembarangan. Doamu tidak kecil, rencanamu tidak dangkal, hidupmu tidak diciptakan untuk sekadar berjalan tanpa makna. Maka, waktu yang kamu butuhkan pun berbeda, prosesmu lebih dalam. Karena panggilanmu lebih besar, penundaan seringkali adalah perlindungan. Tuhan melihat apa yang kamu belum lihat, Dia tahu medan yang belum kamu tapaki. Dia tahu bahwa kalau berkat itu datang terlalu cepat, kamu belum siap menjaganya. Dia tahu kalau hubungan itu dipaksakan sekarang, itu akan lebih banyak melukai. Dia tahu kalau pintu itu dibuka hari ini, kamu belum kuat untuk melangkah ke dalamnya. Jadi jangan salah paham dengan waktunya. Jika kamu merasa sedang menunggu terlalu lama, mungkin karena berkat yang disiapkan untukmu memang tidak kecil. Apa yang sedang datang padamu bukan biasa, maka tidak akan datang dengan cara biasa. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keteguhan hati. Dan selama kamu menunggu, Tuhan sedang bekerja. Dalam diam, Dia sedang memperbaiki jalan. Dia sedang melembutkan hati orang yang akan membantumu. Dia sedang menyingkirkan penghalang yang tidak kamu lihat. Dia sedang membentuk karaktermu agar nanti kamu tidak hanya menerima, tapi mampu menjaga. Penundaan seringkali adalah saat terbaik untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena di tengah keheningan itulah kamu belajar percaya. Bukan karena situasi terlihat baik, tapi karena kamu tahu siapa yang memegang kendali. Jiwa yang terpilih seperti kamu dipanggil bukan hanya untuk menerima, tapi untuk mengerti, untuk menjadi dewasa secara rohani, untuk tidak sekadar mengejar waktu, tapi mengerti nilai dari penantian. Jadi jika hari ini kamu sedang dalam fase menunggu, bersyukurlah. Itu tandanya kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa diberikan secara tergesa-gesa. Jangan bandingkan waktumu dengan orang lain. Mereka mungkin dipanggil untuk sesuatu yang berbeda. Kamu punya panggilan yang khusus, maka prosesmu pun suci. Percayalah, apa yang tertunda bukan berarti ditolak. Apa yang belum datang, belum tentu tidak akan datang. Dan apa yang kamu tunggu dengan air mata hari ini suatu saat akan datang dengan tawa penuh syukur karena Tuhan tidak pernah ingkar. Dia hanya bekerja dalam waktu yang sempurna. Nomor 4. Rezeki jiwa terpilih tidak datang sekaligus. Ia meledak setelah ujian terakhir. Tidak semua jiwa diciptakan untuk menerima hal besar, tapi kamu berbeda. Kamu adalah jiwa yang dipersiapkan, bukan hanya untuk menerima rezeki besar, tapi untuk menjadi saluran dari rezeki itu bagi banyak orang. Maka jangan heran jika alurnya terasa lebih berat, ujiannya lebih panjang, dan kedatangannya tidak tergesa. Rezeki bagi jiwa terpilih tidak turun setetes demi setetes. Ia ditahan, disimpan, dan dikumpulkan, lalu meledak sekaligus tepat di saat kamu lulus dari ujian yang terakhir.
Tuhan tidak sedang menahan berkat-Mu karena kamu tidak layak. Justru sebaliknya, Dia menahannya karena kamu terlalu berharga untuk diberi separuh-separuh. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang ditunggu. Seperti ladang yang tidak langsung ditanami benih, tapi diolah dulu, dibajak, dibersihkan dari batu dan semak, rasanya menyakitkan, seolah semuanya diambil. Tapi sebenarnya, ladang itu sedang dipersiapkan karena nanti yang akan tumbuh bukan tanaman kecil, tapi pohon besar yang menaungi banyak orang. Begitu juga dengan hidupmu. Tuhan sedang mempersiapkan tanah hidupmu untuk sesuatu yang tidak biasa. Rezeki yang akan kamu terima nanti bukan hanya tentang uang atau kemudahan, tapi tentang pengaruh, tentang dampak, tentang bagaimana hidupmu akan menjadi jawaban dari doa-doa orang lain. Dan karena rezeki itu besar, maka ujianmu juga terasa sangat berat. Pernahkah kamu merasa sudah dekat dengan keberhasilan tapi tiba-tiba gagal? Sudah siap menerima sesuatu, tapi malah dibatalkan? Sudah memberi banyak, tapi malah dikhianati? Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah ujian terakhir. Tuhan ingin melihat apakah kamu tetap setia ketika hasil belum datang. Apakah kamu tetap rendah hati meski doamu belum terkabul? Apakah kamu tetap percaya saat tidak ada yang bisa dijadikan pegangan? Jika kamu sedang berada di titik ini, bersiaplah karena justru setelah titik hancur terakhir, biasanya muncul cahaya yang tidak terduga. Jiwa terpilih tidak diberi rezeki dengan cara biasa, tapi dengan cara ilahi. Tuhan akan membuat hidupmu melonjak dalam sekejap. Apa yang orang lain bangun selama 10 tahun, bisa Tuhan berikan padamu dalam waktu singkat. Tapi hanya jika kamu lulus, hanya jika kamu tidak menyerah. Perhatikan baik-baik, saat kamu merasa paling lelah, paling sendiri, dan hampir menyerah, itu tanda bahwa kamu sangat dekat dengan gelombang besar itu. Jangan mundur, jangan hilang arah, karena di balik satu tikungan ke depan, mungkin sudah menunggu perubahan terbesar dalam hidupmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa semua keterlambatan, penolakan, air mata, dan luka semuanya bukan hukuman, tapi proses. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang membentuk wadahmu, karena kalau wadahmu belum siap, berkat besar itu bisa tumpah, hilang, dan tak bisa kamu jaga. Tapi kamu adalah jiwa terpilih. Kamu akan menerima rezeki yang bukan hanya cukup, tapi melimpah. Rezeki yang mengangkat, mengubah, dan menyembuhkan. Rezeki yang meledak bukan karena kamu meminta, tapi karena Tuhan tahu kamu sudah siap. Jadi tetap bertahan. Tetap lakukan yang benar meski kamu belum melihat hasilnya. Tetap jaga hatimu meski dunia membuatmu kecewa, karena gelombang itu mendekat, dan saat ia datang tidak ada yang bisa menahannya. Nomor 5, kamu tidak lagi mengejar uang, kamu sedang diposisikan untuk mengelolanya. Ada momen dalam hidup ketika kamu sadar uang bukan lagi hal utama yang kamu kejar. Kamu memang butuh, kamu masih berusaha, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dalam dari sekadar keinginan menjadi kaya. Itulah tanda bahwa kamu sedang mengalami transisi spiritual. Kamu tidak lagi hidup dari rasa haus tapi dari rasa tanggung jawab. Jiwa yang terpilih tidak dipanggil untuk sekadar menerima rezeki, tapi untuk mengelolanya. Ujianmu saat ini mungkin terasa tidak masuk akal. Tiba-tiba kamu kehilangan sumber penghasilan. Orang yang kamu bantu justru meninggalkanmu. Usaha yang kamu rintis jatuh di titik saat kamu paling berharap. Dan kamu mulai bertanya, mengapa aku merasa terus kekurangan, padahal aku berniat baik? Inilah kebenarannya, Tuhan tidak sedang mengujimu tentang kekurangan. Dia sedang mengujimu tentang kelayakan. Ujianmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk melihat apakah kamu tetap bisa jujur saat tidak ada yang melihat. Apakah kamu tetap bisa memberi saat kamu sendiri butuh? Apakah kamu bisa mengatur yang sedikit dengan hati besar sebelum kamu dipercayakan dengan yang melimpah? Jiwa terpilih tidak dicetak untuk menjadi pengemis rezeki, tapi untuk menjadi pengelola rezeki. Kamu bukan sekadar penerima berkat, kamu adalah pengatur alirannya. Dan itu sebabnya kamu harus dibentuk terlebih dahulu. Karena orang yang belum selesai dengan dirinya, jika diberi kekayaan terlalu cepat akan hancur olehnya. Tapi kamu sedang disiapkan agar ketika kekayaan itu datang, kamu bisa menjaganya, memakainya dengan bijak.
dan mengubah hidup banyak orang lewatnya. Tuhan sedang membentuk mental seorang pengelola di dalam dirimu. Itulah sebabnya kamu diuji dengan kehilangan, agar kamu tahu bagaimana rasanya. Itulah sebabnya kamu tidak diberi jalan pintas, agar kamu tahu nilai dari setiap rupiah. Itulah sebabnya kamu harus belajar mengatur dari yang kecil, karena sebentar lagi akan datang yang besar. Dan lihat bagaimana kamu telah berubah. Dulu kamu mungkin mengejar uang demi gaya hidup, tapi sekarang kamu lebih ingin damai dan bisa membantu. Dulu kamu merasa gagal jika belum kaya, sekarang kamu mengerti bahwa kekayaan sejati adalah siapa kamu saat tidak punya apa-apa. Itu artinya kamu sudah naik kelas. Kamu sedang dipromosikan dalam dunia roh, bukan dengan pesta tapi dengan kesepian. Bukan dengan kemudahan, tapi dengan ketekunan, karena Tuhan ingin memastikan bahwa saat Dia menyerahkan tanggung jawab besar, padamu kamu tidak akan lupa siapa dirimu dan dari mana kamu datang. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak punya banyak, jangan kecil hati, karena bukan soal apa yang kamu pegang sekarang, tapi apa yang Tuhan sedang percayakan untuk masa depanmu. Ujian ini bukan tentang uang tapi tentang hati dan kamu sedang membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Jangan lihat diri kamu sebagai orang yang sedang kekurangan. Lihat dirimu sebagai pemimpin masa depan yang sedang dibentuk agar nanti tidak hanya menerima limpahan rezeki, tapi tahu kemana harus mengalirkannya, untuk siapa, dan dengan cara apa. Karena saat waktunya tiba, uang tidak akan lagi jadi masalah. Ia akan datang sendiri karena kamu bukan pengejar uang. Kamu adalah pengelola yang dipilih Tuhan sendiri. Nomor 6. Tuhan menaikkan derajat lewat luka yang dalam. Ada luka yang tidak terlihat tapi terasa sampai ke tulang. Ada air mata yang tak pernah tumpah di depan siapapun, tapi mengguyur malam-malam panjangmu. Dan mungkin kamu pernah berpikir, untuk apa semua ini? Mengapa aku harus mengalami sakit sedalam ini? Tapi di saat kamu mempertanyakan segalanya, Tuhan sedang memahat sesuatu yang mulia di dalam dirimu. Jiwa yang terpilih tidak dibentuk di tempat nyaman. Ia dibentuk di tempat remuk, di tempat di mana pengkhianatan datang dari orang yang paling kamu percaya. Di tempat di mana kamu terus memberi, tapi tidak pernah dihargai. Di tempat di mana kamu hampir kehilangan jati dirimu karena terlalu sering dilukai. Namun justru disitulah tangga tak terlihat itu muncul. Tuhan menaikkan derajat bukan lewat pujian, tapi lewat penderitaan. Karena hanya mereka yang tahan dengan luka, yang tetap bersih meski disakiti, yang tetap berdoa meski tak ada yang berubah, yang tetap memilih mencintai meski pernah dikhianati, hanya mereka yang bisa ditinggikan tanpa jadi sombong. Jiwa seperti kamu bukan dipermalukan, tapi sedang dimurnikan, karena derajat tinggi tidak diberikan kepada mereka yang hanya bisa bicara, tapi kepada mereka yang pernah jatuh, dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Tuhan tahu air matamu. Dia tahu malam-malam saat kamu hampir menyerah. Dia tahu ketika kamu memaksakan senyum meski hatimu berantakan. Dan justru itu bukti kamu layak naik. Banyak orang menghindari luka, tapi kamu dipilih untuk menghadapinya, karena ada kekuatan yang hanya bisa tumbuh melalui rasa sakit. Ada kedewasaan yang hanya bisa muncul lewat kehilangan. Dan ada kemuliaan yang hanya bisa digapai oleh orang yang pernah diremukan, tapi tetap memilih untuk tidak membalas. Itulah mengapa kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Derajatmu bukan dibentuk dari pencapaian luar, tapi dari ketahanan batinmu. Semakin dalam lukamu, semakin tinggi kamu akan dibawa. Semakin besar pengkhianatan yang kamu alami, semakin luas pengaruh baik yang akan kamu pancarkan nantinya. Ingat ini. Tuhan tidak mempermalukan orang yang Dia pilih. Dia hanya menguatkan lewat jalur yang menyakitkan, dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang dipandang mampu melewatinya. Jangan menyesali siapa yang melukaimu. Mereka hanyalah alat yang dipakai untuk mengangkatmu lebih tinggi. Kalau mereka tidak mengkhianati, kamu tidak akan belajar melepaskan. Kalau mereka tidak meninggalkan, kamu tidak akan belajar berdiri sendiri. Kalau mereka tidak meremehkan, kamu tidak akan mengenal kekuatanmu sendiri. Tuhan tidak tertarik membuatmu nyaman, Dia ingin membuatmu tahan. Karena hanya orang yang tahan luka yang bisa berdiri di tempat yang tinggi tanpa kehilangan kasih, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan jati diri.
Jadi hari ini, jika kamu masih merasakan luka yang belum sembuh, jangan buru-buru menolaknya. Lihat lebih dalam, bisa jadi itu adalah anak tangga yang sedang mengangkatmu perlahan menuju sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang, tapi akan kamu syukuri nanti. Nomor 7, tanda besar orang-orang mulai menjauh tanpa alasan. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ditinggalkan? Orang-orang yang dulu akrab kini menjauh. Teman yang dulu tertawa bersamamu sekarang diam tanpa kabar. Dan kamu bertanya-tanya, apa salahku? Apa yang berubah? Jawabannya mungkin mengejutkan. Tidak ada yang salah denganmu. Justru ada yang luar biasa sedang terjadi. Ketika jiwa sedang dipromosikan, salah satu tanda paling umum adalah isolasi ilahi. Tuhan mulai menjauhkanmu dari suara manusia agar kamu bisa lebih peka mendengar suaranya. Jiwa yang sedang disiapkan untuk tugas besar tidak bisa terus dikelilingi oleh gangguan kecil. Tuhan tahu bahwa terlalu banyak kebisingan di sekitarmu bisa mengaburkan panggilan suci di dalam hatimu. Maka Dia membersihkan lingkaranmu, bahkan jika itu menyakitkan. Ini bukan penolakan, ini adalah pemisahan. Tuhan sedang memisahkanmu dari keramaian agar kamu belajar berdiri hanya dengan mengandalkannya, agar kamu menemukan siapa dirimu ketika tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan, tidak ada pelukan. Ini bukan waktunya untuk mengejar mereka yang pergi, karena bisa jadi Tuhan sendiri yang menggiring mereka keluar dari hidupmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena levelmu yang baru tidak bisa dimasuki oleh hubungan yang lama. Jika kamu peka, kamu akan menyadari orang-orang mulai tidak lagi mengerti caramu berpikir. Kamu jadi terlalu dalam, terlalu sensitif, atau terlalu serius. Padahal bukan kamu yang berubah, frekuensimu yang sedang naik, dan mereka tidak ikut naik bersamamu. Jangan panik, jangan kecewa, jangan merasa ditolak. Banyak nabi, pemimpin besar, dan jiwa pilihan Tuhan mengalami fase ini. Fase di mana mereka harus sendirian, bukan karena tidak dicintai, tapi karena Tuhan sedang membawa mereka ke tempat yang tidak semua orang bisa ikut. Tuhan sedang mempersempit jalanmu karena apa yang ada di depan bukan untuk semua orang. Itu untukmu yang berani melewati kesendirian, yang tidak goyah saat ditinggalkan, yang tetap percaya walau tidak ada yang memeluk. Kamu sedang dilatih untuk berjalan di jalan sunyi karena hanya jiwa yang tahan sepi yang bisa membawa cahaya di tengah kegelapan. Dan mungkin kamu akan jadi satu-satunya cahaya di tempat yang penuh luka nanti. Jadi hari ini, jika orang-orang mulai menjauh tanpa alasan, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, katakan dalam hati, terima kasih Tuhan. Aku tahu, Engkau sedang menyisihkan ruang agar aku bisa lebih dekat denganmu. Fokuslah pada panggilanmu, bukan pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Karena ketika kamu benar-benar siap, Tuhan akan mengirim orang yang sesuai dengan takdirmu, bukan sekadar teman untuk bersenang-senang, tapi sekutu jiwa untuk menjalankan misi besar. Kamu akan diberi akses, bukan sekadar uang. Jiwa biasa mengejar uang, tapi jiwa terpilih diberi sesuatu yang lebih tinggi, akses. Bukan hanya keuangan, tapi ke dimensi yang lebih dalam dari kehidupan itu sendiri. Uang bisa habis, aset bisa lenyap, tapi akses ilahi adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri. Dan saat ini, bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk akses yang akan mengubah seluruh hidupmu. Apa itu akses ilahi? Itu adalah kemampuan untuk masuk ke tempat-tempat yang tertutup bagi orang lain. Saat orang lain mentok, kamu justru menemukan jalan. Ketika orang-orang sibuk membangun koneksi lewat usaha keras, kamu dipertemukan dengan sosok-sosok penting lewat kejadian kebetulan yang sangat tidak biasa. Dan ketika semua pintu tertutup, Tuhan membuka satu jendela yang langsung membawamu ke tempat yang kamu tidak pernah bayangkan. Ini bukan tentang kerja keras saja, ini tentang diberi kepercayaan ilahi untuk membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberhasilan duniawi. Tuhan tidak hanya ingin kamu sukses, Dia ingin kamu menjadi saluran akses bagi banyak orang. Kamu akan mulai mendapatkan ide-ide, ide bisnis, solusi hidup, visi besar, impian yang tajam. Tiba-tiba kamu tahu apa yang harus dilakukan, meski tidak pernah belajar secara formal. Itu bukan kebetulan, itu adalah download eroh, sebuah pemberian spiritual yang hanya dimiliki oleh mereka yang dipilih. Kamu juga akan diberi koneksi,
Bukan hanya kenalan biasa, tapi orang-orang kunci yang membawa kamu ke tangga berikutnya. Bisa jadi hanya satu pertemuan, satu panggilan, satu kolaborasi, dan semuanya berubah. Karena jiwa terpilih tidak butuh banyak, cukup satu pintu yang benar dari Tuhan. Dan dari situ rezeki mulai datang, bukan hanya lewat satu sumber, tapi melalui banyak jalan yang tidak masuk akal secara logika. Itulah tanda bahwa kamu sedang dibuka aksesnya. Tuhanlah yang jadi konektormu, maka jangan panik jika kamu belum melihat uang banyak. Uang hanyalah hasil akhir dari akses yang sedang kamu bangun sekarang. Yang sedang kamu bangun sekarang adalah fondasi kepercayaan. Semakin kamu setia, jujur, rendah hati, dan siap untuk dipakai, semakin cepat akses itu terbuka. Tapi ingat, akses datang dengan tanggung jawab. Jika kamu diberi pintu besar, kamu juga harus siap membawa terang ke dalamnya. Karena jiwa terpilih bukan hanya datang untuk mengambil, tapi untuk memberi, menyembuhkan, dan menyebarkan cahaya. Jadi kalau kamu merasa hidupmu banyak keanehan, kamu dipertemukan dengan orang atau ide secara tiba-tiba, atau kamu punya intuisi kuat untuk sesuatu yang belum terjadi, itu semua adalah petunjuk bahwa aksesmu sedang dibuka. Jangan takut, jangan mundur, jangan ragu. Kamu tidak diminta untuk berjalan sendirian. Tuhan sudah ada lebih dulu di ujung jalan itu, menunggumu dengan senyuman dan berkata, "Lihat, aku sudah membuka jalan. Masuklah karena inilah waktumu." Mimpi lama akan dihidupkan kembali. Apa yang pernah kamu doakan dan kamu lupakan, tidak pernah benar-benar hilang. Mimpi itu mungkin sempat kamu kubur karena terlalu sakit untuk diingat, atau karena kamu sudah terlalu lelah berharap. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak melupakan apa yang kamu bisikkan dalam tangismu. Tidak ada satupun impian yang berasal dari jiwa yang tulus yang lenyap begitu saja. Seringkali saat doa-doamu terasa tak terjawab, bukan karena Tuhan tidak mendengarkan, tapi karena kamu belum cukup siap untuk menerimanya. Impian besar membutuhkan kapasitas yang besar pula. Dan saat kamu merasa seperti tidak pantas, mungkin sebenarnya kamu sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih layak, lebih bijak, dan lebih kuat. Mimpi yang datang terlalu cepat bisa menghancurkan, tapi yang datang pada waktunya akan mengangkat. Jiwa seperti kamu, yang telah melewati luka demi luka, pengkhianatan, penolakan, dan sunyi, sedang dipersiapkan untuk menerima kembali apa yang pernah kamu tinggalkan. Tapi kali ini, dengan tangan yang lebih siap, dan hati yang lebih dalam, yang kamu kira sudah mati, sebenarnya sedang tertanam, dan apa yang tertanam dalam musim kegelapan akan bertumbuh saat cahaya Tuhan menyapanya kembali. Tiba-tiba kamu akan menemukan semangat baru dalam hal-hal lama. Ide yang dulu kamu buang kini terasa relevan. Jalan yang dulu tertutup mulai terbuka kembali. Ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu pemulihan. Kamu tidak sedang kembali ke masa lalu. Kamu sedang masuk ke versi impian yang lebih dewasa, lebih kokoh, dan lebih besar. Bukan hanya untuk membahagiakan dirimu, tapi untuk menjadi jawaban bagi banyak jiwa yang membutuhkan hasil dari perjalanan panjangmu. Inilah saat di mana Tuhan menghidupkan kembali apa yang dulu kamu anggap gagal. Tapi kali ini, kamu tidak akan kehilangannya lagi, karena kamu telah diproses cukup lama untuk mengerti betapa berharganya satu jawaban doa. Mimpi itu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu versimu yang lebih kuat. Dan kamu hari ini adalah versi itu. Nomor 10. Setelah ujian ini, nama dan hidupmu tidak akan sama. Kamu tidak menyadarinya sekarang karena kamu masih berada di tengah medan pertempuran. Tapi satu hal pasti, musim ini sedang menyiapkan akhir yang berbeda. Ini bukan akhir yang pahit, ini adalah akhir dari sebuah proses yang akan mengantarkanmu ke awal yang baru. Sebuah permulaan di mana hidupmu tidak lagi hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang membawa kehidupan bagi banyak orang. Selama ini kamu dilatih dalam kesunyian, ditempa dalam pengabaian, diuji dalam kesabaran, bahkan di saat semua terlihat hancur. Kamu tetap berdiri tidak dengan kekuatan duniawi, tapi dengan iman, dan itulah yang Tuhan lihat. Karena baginya, keberhasilan sejati bukan diukur dari jumlah harta,
tapi dari keteguhan jiwa. Jiwa yang kuat itulah yang kini sedang Tuhan angkat. Setelah ujian ini selesai, kamu tidak akan lagi dikenal seperti dulu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu akan melihat perubahan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Nama yang pernah dilupakan akan disebut-sebut, bukan karena kamu mencari popularitas, tapi karena panggilanmu akhirnya menjadi nyata. Karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia mampu membangkitkan siapa saja yang dipilihnya, tidak peduli seberapa dalam mereka pernah jatuh. Tapi ingat ini, berkat yang akan datang padamu bukan semata-mata untuk dinikmati. Ia datang agar kamu menjadi saluran. Keuanganmu akan berubah, bukan agar kamu bisa hidup mewah semata, tapi agar kamu bisa menjawab kebutuhan mereka yang selama ini berdoa tanpa suara. Pengaruhmu akan bertumbuh, bukan agar kamu disanjung, tapi agar kamu bisa menyuarakan harapan di tengah dunia yang mulai kehilangan arah. Tuhan tidak menempatkanmu dalam proses panjang tanpa maksud. Kamu tidak mengalami air mata, pengkhianatan, penolakan, dan kesendirian hanya untuk kembali hidup biasa. Kamu dipilih agar jadi luar biasa, bukan dalam artian dunia, tapi dalam tugas ilahi. Dan tugas itu kini semakin dekat. Akan tiba waktunya, kamu berdiri di tempat yang dulu hanya kamu lihat dalam doa. Bukan karena kamu memaksakan kehendakmu, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk menanggung kehendaknya. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan sombong. Kamu akan lebih lembut, karena kamu tahu semua ini bukan karena kamu hebat, tapi karena kasih karunia yang tidak pernah lelah mengejarmu. Inilah akhir dari musim uji, tapi ini juga awal dari musim pengangkatan. Segala yang selama ini kamu jalani tidak sia-sia. Bahkan rasa sakit yang kamu tidak mengerti dulu kini menjadi bekal paling berharga untuk perjalanan baru. Kamu akan hidup bukan sekadar untuk dirimu sendiri, tapi untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang tersesat, patah, dan hampir menyerah seperti kamu dulu. Setelah ujian ini, kamu akan melihat bahwa hidupmu telah berubah. Bukan hanya penampilan luar, tapi seluruh tujuan keberadaanmu. Kamu akan menyadari bahwa kamu bukan lagi korban dari keadaan. Kamu adalah saksi hidup dari kuasa Tuhan yang sanggup mengubah air mata menjadi air kehidupan bagi banyak orang. Dan nama yang dulu hanya kamu ucapkan dalam doa-doa kecilmu akan dikenal, bukan karena ambisimu tapi karena Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Waktunya sudah dekat, pintu-pintu besar akan terbuka, bukan untuk memperbudak egomu tapi untuk mewujudkan takdirmu. Bersiaplah. Nama dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu bukan sebuah kebetulan. Dalam dunia yang penuh gangguan, kebisingan, dan konten yang silih berganti, kamu masih bertahan mendengarkan hingga titik ini. Itu bukan karena sekadar penasaran, itu karena hatimu sedang dijamah. Ini adalah momen sakral, Tuhan sedang berbicara langsung kepadamu. Barangkali hidup akhir-akhir ini terasa seperti labirin. Kamu merasa berputar-putar di tempat yang sama. Setiap langkahmu terasa berat, setiap harapanmu seolah tertunda. Tapi ketahuilah satu hal, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan. Tuhan tidak pernah meletakkan sesuatu yang berharga di tempat yang dangkal. Emas ditemukan di kedalaman, intan tercipta dari tekanan, dan jiwa sepertimu tidak dibentuk untuk hidup biasa. Kamu dibentuk untuk menanggung kemuliaan bukan sebagai beban tapi sebagai warisan. Maka ujianmu pun tidak biasa. Bersiaplah, bukan hanya secara materi, tapi secara jiwa. Karena rezeki besar hanya bisa diterima oleh hati yang telah ditempa. Banyak orang memimpikan kemakmuran, tapi tidak semua bisa menanggung maknanya. Tidak semua bisa tetap rendah hati ketika diberi limpahan. Tapi kamu adalah jiwa yang dipilih, bukan hanya untuk menerima, tapi untuk mengelola, untuk menjadi jawaban bukan hanya penikmat. Perhatikan perjalananmu, bukankah ada banyak hal yang seolah tidak adil, tapi lihat juga bagaimana kamu bertahan. Lihat bagaimana kamu tidak pahit, itu karena Tuhan sedang membangun sesuatu dalam dirimu. Struktur dalam rohmu sedang diperkuat, ketahananmu sedang dilatih, dan hatimu sedang dibentuk menjadi wadah yang siap menerima limpahan yang tidak akan menghancurkanmu, tapi justru akan menegakkanmu. Kamu adalah jiwa yang sedang disiapkan untuk panggung yang lebih besar dari bayanganmu.
Tidak semua orang akan memahami perubahan ini. Beberapa mungkin menjauh, beberapa mungkin meragukanmu, tapi tidak apa-apa, karena Tuhan sedang menutup telinga manusia, agar kamu hanya mendengar suaranya. Ia sedang menutup pintu yang biasa agar kamu bisa melewati pintu yang ilahi. Bab selanjutnya dalam hidupmu tidak akan sama. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi yang biasa kamu dengar, ini lebih dari itu. Ini adalah panggilan hidup yang penuh makna, yang jika kamu bisa merasakannya dalam hatimu, berarti kamu sedang dipanggil untuk berjalan di jalur yang lebih tinggi, jalur yang tidak mudah. Tidak banyak orang yang sanggup memilih jalur ini, karena jalur ini membutuhkan penyerahan diri yang tulus. Tetapi bagi mereka yang setia, ganjarannya bukan hanya di akhirat, melainkan juga sudah menanti di dunia ini. Keadaan keuanganmu memang akan mengalami perubahan, tetapi jauh lebih penting dari itu, misimu dalam hidup akan mulai terasa nyata. Tuhan tidak hanya akan memberikanmu angka-angka kosong dalam rekening bank, melainkan kebijaksanaan yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Apa yang sebelumnya kamu anggap sebagai kehancuran, sebenarnya sedang dibongkar dan disusun kembali dengan lebih kokoh, lebih kuat untuk tujuan yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu hanyalah seorang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Kamu lebih dari itu. Kamu sedang dipersiapkan untuk menopang kehidupan banyak orang. Di balik kisah hidupmu yang sederhana ada sebuah panggilan yang luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan kisah hidupmu berakhir begitu saja. Sejak awal, kamu memang bukan orang biasa, dan takdir hidupmu sudah ditulis untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Jika isi pesan ini bisa menyentuh hatimu, itu bukan karena kata-kata saya yang berbicara, tetapi karena Roh Tuhan sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Maka dari itu jangan pernah mengabaikan perasaan ini. Simpan dalam hati, renungkan setiap kata, dan siapkan diri untuk musim baru yang segera tiba. Musim yang penuh dengan berkat dan tanggung jawab besar. Tuliskan di kolom komentar, saya siap menerima berkat Tuhan dengan tanggung jawab dan kerendahan hati. Kalimat itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah deklarasi iman yang menguatkan, doa yang terbuka, yang bisa menjadi awal dari perjalanan besar dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan bahwa kamu bukanlah orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih, yang dunia ini belum sepenuhnya melihat potensi terbaikmu. Tetapi Tuhan sudah melihatnya, dan saat itu hampir tiba. Bersiaplah, karena hidup yang penuh makna sedang menunggu di depan mata.